Revolusi Makan. 6 langkah program 30 hari untuk sehat, langsing, dan bugar ala Hiromisinya. Diterjemahkan oleh Dian Kusumawardani, disunting oleh Ahmad Husni, dicetak di Bandung oleh penerbit Kanita tahun 2014. Langkah kedua. Manfaatkan khasiat herba. Khasiat obat herba untuk membersihkan usus. Pada langkah berikut, saya akan mengulas kekuatan alamiah herba yang dapat digunakan untuk membersihkan usus. Herba yang menjadi perhatian saya adalah kelopak bunga. Kuncup bunga sesaat sebelum kelopaknya membuka mengandung daya hidup yang sangat tinggi dan sangat baik untuk menunjang pembersihan usus. Saya menemukan khasiat yang menakjubkan dari ramuan kuncup bunga ini setelah mencoba bermacam-macam herba. Meskipun demikian, langkah-langkah untuk memperbaiki pola makan sebagaimana telah saya jelaskan pada langkah pertama tetap menjadi syarat utama. Selama Anda tidak mengubah jenis makanan yang Anda konsumsi sehari-hari, kemampuan usus untuk menyerap semua makanan yang Anda makan kemudian membuang ampasnya juga tidak akan optimal. Jadi, pertama-tama, gantilah makanan berprotein hewani dalam pola makan Anda dengan makanan berprotein nabati. Langkah ketiga akan membahas cara-cara yang dapat Anda coba. Saya ingin Anda memiliki tubuh yang kuat terlebih dahulu sebagai fondasi sebelum melakukan langkah selanjutnya, dan fondasi itu dapat Anda bangun dengan meningkatkan konsumsi makanan berprotein nabati. Setelah itu, barulah kita meminjam kekuatan alamiah herba untuk membantu memperlancar pembersihan usus agar Anda dapat buang air besar dengan lancar setiap hari. Manfaat ini sebenarnya hanya salah satu dari banyak manfaat herba. Menurut sejarah, pemanfaatan herba sudah berlangsung sejak beberapa ribu tahun lalu di berbagai belahan dunia. Namun, catatan sejarah yang paling menarik perhatian saya adalah penelitian tentang obat-obatan herba dari Cina. Sebuah ungkapan Cina menyebutkan makanan sama dengan obat. Artinya, masyarakat Cina pada zaman dahulu ternyata menjadikan obat-obatan herbal sebagai bagian dari makanan, sehingga tidak perlu mendapat perlakuan istimewa. Dalam hal ini, cara suatu ramuan herbal bereaksi terhadap usus dan caranya terserap ke dalam tubuh menjadi dasar dalam pemilihan ramuan yang hendak dikonsumsi. Kunci utama untuk mengaktifkan daya hidup di dalam tubuh kita terletak pada tumbuh-tumbuhan. Anggapan bahwa mengkonsumsi daging dapat membangkitkan stamina dan menyehatkan tubuh adalah pola pikir yang keliru. Dengan memahami dan memanfaatkan khasiat tumbuh-tumbuhan yang kaya daya hidup, puluhan triliun sel di dalam tubuh Anda akan bekerja untuk menyehatkan dan meremajakan kondisi tubuh. Mari kita bicarakan secara lebih terperinci hubungan antara herba dan kesehatan usus. Sayur-sayuran, buah-buahan, dan herba dalam peremajaan sel. Sayur-sayuran dan buah-buahan segar mengandung zat-zat fitokimia dan akan terus-menerus memproduksi enzim. Orang-orang yang bekerja hingga larut malam atau bekerja di depan komputer hampir sepanjang hari mungkin sukar untuk menjaga kesehatan. Saya menyarankan kepada orang-orang seperti itu untuk memanfaatkan herba. Herba kaya antioksidan dan dapat digunakan dengan beberapa cara. Misalnya dengan menghirup aromanya atau mengoleskannya ke kulit. Tetapi cara yang paling saya anjurkan adalah memakannya atau meminum sarinya. Zat-zat fitokimia akan masuk sampai ke usus sehingga memberi pengaruh positif bagi kondisi usus. Cobalah pergi ke toko produk herba untuk merasakan manfaat herba yang sesuai dengan kebutuhan Anda atau sekedar menghirup aromanya yang khas agar Anda terbiasa dengan karakteristik herba. Ada banyak cara untuk menikmati produk herbal. Misalnya membuat teh herba dan meminumnya di sela-sela waktu Anda bekerja atau menggunakan produk herba sebagai bumbu masakan. Pada intinya, cobalah mencari lebih banyak kesempatan untuk dapat mengkonsumsi produk-produk herba, kendati produk tersebut mungkin tidak selalu dapat dikonsumsi seutuhnya ketika digunakan untuk tujuan-tujuan tertentu. Hingga saat ini pun, saya masih terus menyaksikan bukti keampuhan herba
dalam membersihkan usus. Hingga akhirnya saya mengetahui keajaiban khasiat produk-produk herba yang dibuat dari kelopak bunga. Di antara produk-produk sejenis, herba yang dibuat dari kuncup bunga lah yang paling menarik perhatian saya. Meskipun sama-sama menggunakan bunga, kuncup bunga yang diambil lalu dikeringkan sesaat sebelum kelopaknya mekar secara sempurna, banyak dimanfaatkan untuk meningkatkan penyerapan zat gizi di usus dan memperlancar kerja usus kecil. Penelitian tentang manfaat pengobatan herba di Cina dilakukan secara turun-temurun oleh keluarga tabib kaisar dan menjadi kekayaan tradisional yang dianggap sangat berharga di Cina. Pembersihan usus akan menjadi lebih sempurna dengan memanfaatkan herba secara tepat. Perlukah meminum obat-obatan tradisional Cina? Sebelum membicarakan ramuan kuncup bunga, saya akan lebih dahulu membahas masalah yang belum diketahui secara luas terkait obat-obatan tradisional Cina. Pada umumnya, obat-obatan tradisional Cina menggunakan tumbuh-tumbuhan, baik akar, tangkai, daun maupun bunganya sebagai bahan baku. Semua bahan itu disebut sebagai tumbuhan obat. Tumbuhan obat adalah bahan baku obat-obatan herba. Saat ini, terdapat sekitar 300 jenis tumbuhan obat yang telah dimanfaatkan sebagai obat-obatan tradisional Cina, baik dalam bentuk tunggal maupun campuran beberapa tumbuhan obat. Persoalan timbul karena ternyata tidak semua campuran tumbuhan obat tersebut memberikan manfaat positif bagi tubuh. Menurut saya, semakin manjur suatu obat, semakin tinggi pula daya racunnya, tidak terkecuali pada obat-obatan tradisional Cina. Saya berpendapat demikian setelah melihat hasil pemeriksaan endoskopi pada rongga usus orang-orang yang mengkonsumsi obat-obatan tradisional Cina dalam jangka waktu lama. Meskipun obat-obatan tradisional di Cina tampaknya tidak memiliki efek samping yang berarti, saya sering melihat terjadinya pigmentasi pada usus orang-orang tersebut. Pigmentasi adalah perubahan warna. Pigmentasi dapat menghitamkan dan mengotori usus karena bahan kimia bernama atrasen yang terdapat di dalam tumbuhan obat akan membentuk selaput lendir di usus. Meskipun obat-obatan tradisional Cina pada umumnya baik untuk tubuh, tidak jarang pula ditemukan kasus kerusakan usus akibat penggunaan obat-obatan tersebut. Sebagai contoh, penggunaan sena untuk mengatasi sembelit. Sena adalah nama lain jati Cina. Tanaman ini diketahui bermanfaat untuk mengatasi sembelit. Barangkali Anda juga pernah mencobanya. Sena adalah tumbuhan sejenis kacang-kacangan dan digunakan secara tradisional sebagai obat pencahar, tetapi efeknya sangat kuat sehingga dapat melemahkan usus. Penderita sembelit yang ingin mendapatkan efek anti sembelit lebih kuat dengan mengkonsumsi sena dalam dosis tinggi justru mengalami pigmentasi usus secara perlahan-lahan. Jika demikian, efek obat ini sama saja dengan obat-obat sembelit sintetis yang dijual secara bebas. Anda pasti akan segera mengerti apa yang baik dan apa yang buruk bagi tubuh setelah melihat bagian dalam usus Anda. Jangan serta-merta mengkonsumsi obat-obatan di kala sakit. Membersihkan usus jauh lebih penting dilakukan guna memulihkan kesehatan. Tubuh dapat sembuh dengan sendirinya tanpa obat. Sebagai dokter, saya menganjurkan untuk sedapat mungkin tidak mengkonsumsi obat. Banyak orang mungkin terkejut mendengar hal itu. Saya berpandangan demikian setelah melakukan pemeriksaan endoskopi pada usus pasien-pasien saya selama bertahun-tahun. Setiap orang yang meneliti fakta-fakta tentang pengaruh obat terhadap usus akan memahami bahwa semakin manjur suatu obat, semakin tinggi pula daya racunnya, baik obat-obatan barat maupun obat-obatan tradisional Cina tanpa kecuali. Sebagai contoh, obat influenza yang sering Anda konsumsi hampir dapat dipastikan mengandung zat penurun panas. Ketika mengalami penurunan kesadaran karena suhu tubuh naik hingga melebihi 38 derajat Celcius, Anda menjadi panik, lalu berpikir untuk mengkonsumsi obat sesegera mungkin guna menurunkan panas tubuh. Padahal, kenaikan suhu tubuh tersebut sebenarnya bertujuan mengaktifkan mekanisme kekebalan tubuh yang bekerja guna memusnahkan virus-virus di dalam tubuh. Jadi, hal itu merupakan upaya penyembuhan secara alamiah. Jika Anda mengkonsumsi obat penurun panas, suhu tubuh mungkin akan segera kembali normal.
Tetapi hal itu justru menjadikan daya sembuh alamiah tubuh Anda tidak bekerja. Akibatnya, gejala influenza masih tetap Anda rasakan selama beberapa hari. Anda memang masih dapat mengupayakan berbagai cara untuk meredakan gejala-gejala tersebut. Tetapi, daya sembuh alamiah tubuh Anda telah hilang secara sia-sia. Contoh lain adalah dalam hal mengatasi kembung. Mengkonsumsi obat penghilang kembung untuk menghilangkan rasa sakit pada lambung justru dapat menyusutkan selaput lendir di lambung. Kebiasaan mengkonsumsi obat ini setiap kali perut terasa kembung membuat Anda berisiko menderita tukak lambung atau kanker lambung. Saya dapat memahami keinginan Anda untuk segera pulih dari gejala-gejala yang mengganggu aktivitas sehari-hari. Namun, dalam banyak kasus, keputusan untuk segera mengkonsumsi obat-obatan hanyalah emosi sesaat. Tubuh kita dapat sembuh dengan sendirinya tanpa bantuan obat. Anda tidak perlu khawatir apabila terjadi hal-hal seperti itu. Amati saja reaksi tubuh Anda terlebih dahulu secara cermat. Stamina yang cepat menurun meskipun Anda tidak melakukan aktivitas berat merupakan bukti bahwa kekebalan tubuh Anda pun tengah menurun. Untuk mengatasinya, langkah yang paling utama adalah mengubah pola makan sehari-hari dan menjadikan pedoman-pedoman yang dijelaskan dalam buku ini sebagai rujukan. Kuncup bunga, rahasia pengobatan tradisional Cina. Saya sudah membahas ramuan tradisional Cina, tetapi tentu saja hal itu tidak berarti bahwa seluruh ramuan tradisional Cina demikian. Di Cina, terdapat cerita turun-temurun tentang ramuan yang disebut ramuan asli. Ramuan ini konon memiliki khasiat yang lebih ampuh daripada obat-obatan tradisional Cina yang sudah beredar di Jepang saat ini. Saya akan memperkenalkan salah satunya kepada Anda. Resep tradisional ini diwariskan secara turun-temurun dalam keluarga Aishin Kakura yang merupakan keturunan terakhir Kekaisaran Cina. Resep tersebut merupakan ramuan rahasia untuk mengeluarkan zat-zat sampah dari dalam tubuh dan menstabilkan kerja usus yang dahulu digunakan oleh para kaisar. Saya berhasil mendapatkan sebagian kecil dari kumpulan kitab wasiat tersebut. Saya menjadikan resep itu sebagai bahan baku yang berisi ramuan dari kuncup bunga-bunga berikut. Bunga persik berguna untuk mengatasi sembelit, pembengkakan, nyeri haid tidak teratur, dan gangguan klimakterium atau istilah lain untuk menopause. Bunga ini kaya akan flavonol yang merupakan salah satu zat fitokimia. Bunga emas perak memiliki nama lain Suikazura, diketahui mampu merangsang gerak peristaltik usus sehingga memperlancar buang air besar. Bunga jeruk berkhasiat untuk mengaktifkan kerja usus dan menghilangkan racun pada hati. Mengandung zat bernama sinefrin yang dapat mengurangi timbunan lemak tubuh. Bunga merah dari Tibet berkhasiat untuk mengatasi gangguan klimakterium, kepekaan terhadap udara dingin, meningkatkan metabolisme, dan kaya akan polifenol yang juga merupakan salah satu zat fitokimia. Bunga wortel dari barat termasuk jenis wortel yang berumur panjang, banyak digunakan dalam ramuan herbal, dan kaya akan bahan aktif yang mampu menetralkan lemak dan kolesterol. Sebagaimana sudah saya jelaskan, ramuan-ramuan tradisional Cina menggunakan akar, batang, daun, dan bagian-bagian lain dari suatu tumbuhan obat. Para tabib yang menyusun resep obat-obatan tradisional Cina telah menyeleksi komposisi suatu resep secara ketat, hingga memilih kuncup bunga, atau lebih spesifik lagi, kuncup bunga sesaat sebelum mekar, untuk digunakan dalam ramuan-ramuan mereka. Pada manusia, daya hidup yang sangat tinggi dimiliki oleh setiap bayi baru lahir yang terlahir dalam keadaan sehat. Beras merah dan kacang-kacangan yang disemaikan dengan air juga memiliki daya hidup yang tinggi dan kaya akan vitamin dan mineral. Meskipun belum dapat dijelaskan secara ilmiah, kuncup bunga yang diambil sesaat sebelum mekar memiliki daya hidup yang sangat tinggi seperti contoh-contoh tersebut. Saya ingin semua orang mencoba mengkonsumsi ramuan yang dibuat dari campuran kuncup bunga-bunga tersebut. Setelah mengamati reaksi yang terjadi di dalam usus, saya dapat memastikan manfaat ramuan tersebut sebagai pembersih usus yang sangat baik
dan memiliki keunggulan yang belum tertandingi oleh obat-obatan lain hingga saat ini. Obat-obatan herbal merupakan warisan teristimewa dari kebudayaan Cina, dan saya sangat menyarankannya bagi orang-orang yang menderita sembelit dan gangguan usus. Saran Dr. Sinya. Campuran ramuan kuncup bunga tersebut tidak hanya memiliki khasiat yang sangat baik, tetapi juga aman untuk dikonsumsi setiap hari, karena tidak menimbulkan efek samping. Khasiatnya menjadi tepat jika diminum bersama teh, asalkan tidak berlebihan. Sesuaikan dengan kapasitas lambung Anda. Anda akan memperoleh manfaat yang maksimal dengan mencampur kelima ramuan tersebut. Hal ini akan dijelaskan lebih lanjut dalam penjelasan tentang kopi dari kuncup bunga pada halaman 58. Cara mengembalikan kesehatan usus. Salah satu keistimewaan pembersihan usus dengan ramuan kuncup bunga adalah reaksinya yang sangat cepat. Sebagai contoh, saya menganjurkan kepada 6 orang penderita sembelit yang terdiri atas pria dan wanita berumur antara 20 dan 60 tahun untuk meminum ramuan kuncup bunga sebanyak 150 hingga 300 ml setiap pagi. 5 orang di antara mereka langsung dapat buang air besar dengan lancar pada malam hari pertama. Kemudian setelah 3 hari, semuanya dapat buang air besar dengan nyaman secara teratur. Hingga saat ini, tidak pernah dilaporkan adanya efek samping. Bahkan keluhan sakit perut pun tidak ada. Orang-orang yang pernah merasakan khasiat ramuan ini justru ingin terus mengkonsumsinya. Apabila ditambah dengan langkah yang akan saya perkenalkan beberapa saat lagi, yaitu program 30 hari, pembersihan usus secara sempurna akan dapat terwujud. Buku ini akan memberikan pengalaman yang mengejutkan tentang detoksifikasi usus atau penghilangan racun di usus bagi orang-orang yang menderita alergi, nyeri leher dan pundak, sakit kepala, pembengkakan, sembelit, atau sekedar merasa kurang sehat, serta pada orang-orang dengan tinja yang berwarna hitam atau amat berbau. Saya menganjurkan pola hidup dengan ramuan herbal karena kesehatan usus masyarakat modern cenderung memburuk dalam 10 tahun terakhir. Ketika saya mulai membuka praktik endoskopi sekitar 40 tahun yang lalu, hanya sedikit pasien saya yang mengalami gangguan usus, seperti kanker usus dan polip usus. Serupa dengan hal-hal yang sudah saya kemukakan pada langkah pertama mengenai wanita Jepang zaman dahulu yang berpenampilan menawan dan memiliki usus yang sehat. Namun sekarang, kesadaran akan pentingnya kesehatan semakin berkurang, sehingga tingkat kesehatan masyarakat merosot tajam. Seberapa sering pun saya berbicara tentang rahasia kesehatan dan kecantikan, para pendengar saya tampaknya hanya tertarik untuk mengubah kualitas fisik yang tampak dari luar. Seringan apapun suatu penyakit, hal itu pasti akan membuat kesehatan Anda memburuk dan menghabiskan biaya. Mulai sekarang, saya ingin Anda beralih pada kata buang demi mendapatkan kebahagiaan hidup. Semakin banyak Anda membuang kotoran yang menumpuk di dalam tubuh, akan semakin cepat pula sel-sel tubuh Anda beregenerasi sehingga tubuh Anda akan terasa lebih ringan. Anda pasti mengalami perubahan yang sangat nyata dan perubahan tersebut akan mulai dapat Anda rasakan setelah mengkonsumsi ramuan kuncup bunga. Kopi kuncup bunga. Seperti sudah saya jelaskan pada halaman sebelumnya, saya mendapat resep dari keluarga Aisin Kakura yang merupakan keturunan terakhir Kekaisaran Cina. Dari kitab pengobatan yang belum beredar di Jepang itulah, saya mengetahui satu bagian dari misteri pengobatan tradisional Cina. Kata kuncinya adalah kuncup bunga, tetapi sayangnya cita rasa kuncup bunga sangat pahit. Meskipun sebagian orang berkata bahwa obat yang baik adalah obat yang terasa pahit, kebanyakan orang pasti keberatan meminumnya. Oleh karena itu, saya berpikir untuk mencampurkannya ke dalam sesuduhan kopi. Kopi mengandung kafein yang dapat menghilangkan keseimbangan pada saraf otonom jika dikonsumsi dalam jumlah besar. Akan tetapi, jika kita lebih cermat dalam memilih kopi, sehingga hanya menyeduh kopi dari tanaman kopi yang dibudidayakan secara organik, lalu menambahkan sedikit ekstrak kuncup bunga ke dalamnya, tidak akan ada masalah. Kopi berkualitas tinggi yang terbuat dari biji kopi pilihan mengandung antioksidan sehingga diharapkan dapat meningkatkan pembersihan usus berkat efek sinergis antara antioksidan tersebut
dan zat-zat aktif yang terdapat dalam kuncup bunga. Perpaduan rasa pahit kopi dan kuncup bunga menghasilkan cita rasa yang unik. Dengan mengkonsumsi ramuan kuncup bunga secara rutin, kotoran yang menumpuk di usus besar akan terurai, sedangkan proses pencernaan dan penyerapan sari makanan di usus kecil akan meningkat. Saat ini, suplemen berisi kuncup bunga sedang dikembangkan. Saya sangat menganjurkan suplemen tersebut bagi orang-orang yang tidak menyukai kopi.